Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho. Dikuras kalim khotimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu dzurriyyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan ya, zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenannya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Said Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Said Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Said Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Said Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Said Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Said Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal yaitu di Muawiyah karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah Yazid tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Isti? Dan ini mengenai pulau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gini. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li, wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Iya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok
bajingan penjahat mesti. Ke penjahat sampai nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahir. Berarti itu terakhir kejahatan. Nanti kalau tak protes, sorry bu zino maling kok saya dilem apik, tetap apik mati nih, menang bar kejahatan. Paham? Ibu Nabi bisa ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apa apik, mati dianggap rohatan mingkuli syahir. Akhir dari segala kejahatan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesunudan tok. Jadi kalau Mustafa itu paling urip ya. Gusti kalau ijek urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku. Paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek ape mati ora usah napa? Kan ya nek ape mati ya Allah kula urip kangge saya tak niki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, nak urip sukses rumah tangga. Lah nak mati, nak nol apik, kanggo anak. Itu udah kurang. Makanya itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kalau waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kalau waca teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi ya. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu ben apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Orang tanggung jawab dengan konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar, mimpin tergelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus mengumat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi cukup mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, yo pek-pekan. Apa pek? Cara Gus Dur ora jadi presiden ra paten. Penting ora pasukan berani mati, ora berani hidup itu penting ora hidup, paham? Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan. Nggih, sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad mutasil problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisane pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustahillan li haramillah nakisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan
Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora haram. Nakisan ternentang di ahdillah maring perjanjiannya Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah bismi lan dosa wa tulan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru ae. Keliru artine ngene, sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil ubad. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan difi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alam wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu masqalahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu cek kaulu cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini memandu amin kemungkaran value iru nopo biadihi fa'ilam yastati fabilisanihi fa'ilam yastati fabikal harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katok anceka nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat tidak perlu bingung, orang manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi, dua akad kelar umroh. Lah bukti ini apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing blontor sebentul duit seperti itu. Ono grup samro itu umroh.
ora porno. Ora apa porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Nah, akhirnya ditulis sama amal sekolah karatin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia nutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditegir ra iso haji ra iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Woplok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo? Dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat setengah kilo, itu ora tau wajib. Orang perlu kepengen, paham ya? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi purno. Akhirnya sangka jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis itu jeneng aslinya Islam kabeh. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Dan tetep ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono kuwi ora usah mikir, iku hukume piye. Piye lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh genung wis. Oke ora. Mari donga pulang. Tapi bayar piro? Wah, nak nangis suwi bayar pula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jago gue kurang ajar teman-teman. Lalu kayak mau wani marai itu nggak carane tawaf piye saing ngono. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Salih. Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tawaf ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Untuk ngam tawaf biru ora apa-apa. Paham? Ya tapi yo terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah tahu. Mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya saya itu bisa. Jika dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Ya. Sampai akhir gitu. Ini ngaji tentang Said sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak cerdas. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok radarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugase dadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas. Nah kamuflase nek rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Nah, coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh dia yang diundang.
Bagian mau itu hasanah lah, cara dulu itu amroh juga, meriang dia ini. Dia ini tentang, orang bisa ngoni, orang tentang, dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya ya dia ini meriang, gak jelas, positif ini gak jelas. Itu cara kaya Husain, jenis kiai ini pengkolang tenan, cara madhabnya jenis. Ini sing fakta Husain maksudnya. Engkau saya Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya Hasan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih madhabnya jenis. Saya Hasan. Tapi yang penting sampai lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat.